pasal 14 ayat yang keempat sampai kelima. Kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, sudah ada di layar. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemanapun saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suluk bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikian firman Tuhan buat kita pagi ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, menghayati, lalu melakukan firman dalam hidup setiap hari. Yang setuju katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi ini ialah tentang ciri hidup dalam terang Kristus. Ciri hidup dalam terang Kristus. Apakah kita percaya bahwa kita sudah dalam terang Kristus? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah kita yakin bahwa kita sudah dalam terang Kristus? Keyakinan itu akan dibuktikan dalam gerak kehidupan kita setiap hari. Amin. Di sini kita bisa berkata, ya, saya sudah dalam terang Kristus. Tetapi keluar dari sini terang itu akan diuji. Benarkah saya dalam terang Kristus? Supaya terang Kristus itu ketika saya hadir dalam kegelapan, maka terang Kristus itu yang akan mengalahkan kegelapan ketika keluar dari sini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari 66 kitab yang disediakan bagi kita oleh Allah. Dan kita bersyukur bahwa kitalah umat yang paling berbahagia dalam hidup ini. Selain karena kita diselamatkan oleh Kristus, tetapi juga kita punya panduan, kita punya kompas, kita punya sumber yang memberitahukan, yang menginformasikan secara lengkap dari awal sampai ujung dari kehidupan sejarah di muka bumi ini. Dan Alkitablah satu-satunya buku yang memberitahukan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup ini. Dan kemana kita akan mengakhiri hidup ini. Hanya Alkitab. Makanya kita harus baca Alkitab setiap hari. Amin. Sudah baca Alkitab pagi ini? Saya percaya bahwa kita semua sudah baca. Karena semua mendapatkan renungan dari mana-mana. Ya kan? Dikirim dari mana-mana. Setiap hari. Apalagi grupnya 50, pasti 50 itu dapat. Ya kan? Nah, apakah itu bermanfaat? Apakah itu dibaca semuanya? Atau hanya buka saja lewat? Dibaca? Yakin? Serius nih? Baik, Tuhan yang tahu. Dan Bapak Ibu sendiri, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ialah bahwa kita harus memastikan bahwa setiap hari kita mendapatkan informasi dari Tuhan melalui firman-Nya. Jangan hanya kita mengikuti informasi dari dunia ini. Walaupun itu penting. Tapi informasi dari dunia ini memang mengerikan. Kadang menakutkan. Tetapi informasi dari Tuhan selalu memberi harapan bagi kita. Dan Tuhan memberikan informasi itu tidak ngomong langsung ke kita. Tapi melalui Alkitab. Amin. Itu sebabnya ketika kita memuji-muji Tuhan, Tuhan dengar pujian kita. Tetapi ketika kita membaca firman, maka kita sedang mendengar Tuhan bicara kepada kita. Kadang-kadang kita hanya minta Tuhan dengar kita terus. Dan kita tidak mau membiarkan diri untuk mendengar Tuhan bicara kepada kita. Betul? Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Kitab yang menginformasikan, yang menyingkapkan, yang membuka rahasia-rahasia apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa eskatologi itu diberitahukan di dalam kitab Wahyu. Kadang-kadang kita tidak mengerti karena banyak simbol-simbol yang dilihat oleh Yohanes
lalu ditulis sedemikian rupa dan menuntut kita untuk membacanya dengan seksama. Itu sebabnya ada teolog-teolog yang gagal paham, lalu mulai merekayasa, menafsirkan dengan maunya sendiri apa pesan Yohanes, apa pesan Tuhan melalui Yohanes yang diabadikan dalam kitab Wahyu, sehingga muncullah penyesatan-penyesatan terjadi. Tuhan Yesus sudah datang. Lalu kemarin saya ikut dalam sebuah webinar, dikatakan bahwa akhir zaman sudah berlalu. Saya bilang, ini dari mana lagi? Ya kan? Akhir zaman sudah berlalu. Jadi kita ini bukan lagi hidup di akhir zaman, sudah lewat. Yesus sudah datang dan kita sekarang ini sedang berada pada satu keadaan yang tinggal tunggu. Tapi Alkitab kan kasih tahu kita. Karena tidak mungkin Alkitab bilang kita bahwa kita walaupun tidak melihat tapi percaya dan kita disebut berbahagia. Karena pengharapan kita, iman kepada Kristus akan menjadi real sampai kita bertemu muka dengan Kristus. Karena kita tidak lihat Dia, betul? Alkitab katakan kamu tidak lihat Dia, tapi kamu percaya kepada Dia. Kamu mengasihi Dia. Kamu menaruh harapan kepada Dia. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tidak bertemu dengan Dia. Itu Alkitab katakan. Karena itu, tidak mungkin Yesus sudah datang dan selesai. Tidak mungkin. Pasti firman-Nya harus digenapi dalam keimanan kita. Amin. Itu sebabnya Wahyu pasal 14 ayat 4-5 memberitahukan kepada kita tentang bagaimana hidup orang-orang yang ada dalam terang Kristus itu. Tentu ada pembeda antara orang-orang yang mengalami terang Kristus dengan orang-orang yang masih mengalami kegelapan rohani. Karena hanya Kristus yang menerangi kehidupan kita. Amin. Dan orang yang tinggal dalam terang Kristus akan mengejar hati yang diurapi roh dalam hadirat Tuhan. Amin. Semakin terang Kristus menguasai hidup kita, maka kita akan mengeluarkan balok dari dalam mata kita. Amin. Alkitab katakan, jangan hanya lihat selumbar di mata orang, sementara ada balok di matamu. Betul? Karena itu, ketika kita berkata bahwa semakin terang Kristus menguasai hidup kita, maka kita akan semakin terang untuk melihat balok di mata kita, sehingga kita mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita terlalu cerdas menilai orang. Kita terlalu cakap menunjuk orang punya kesalahan. Tapi kita tidak cakap mengoreksi bahwa kita juga orang bersalah. Betul? Itu sebabnya terang Kristus itu akan menolong kita untuk menerangi roh dan jiwa kita, menerangi pikiran kita, dan membuat kita untuk hari demi hari semakin lebih baik, dan lebih baik. Amin. Itu sebabnya penulis kitab Wahyu ini memberikan beberapa poin penting tentang orang-orang yang telah mengalami terang Kristus dalam hidupnya. Itu selalu dapat dilihat ada tanda-tanda di dalamnya. Yang pertama, ayat yang keempat bagian A. Kita baca sama-sama ayat 4 bagian A. 1, 2, 3. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Wahyu ini mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam terang Kristus, maka moralitas mereka, kualitasnya lebih cemerlang dibandingkan dengan orang-orang kafir, dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Maka orang-orang dalam terang Kristus itu tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi banyak orang Kristen yang terjebak dalam moralitas yang buruk.
Rumah tangga hancur oleh karena orang Kristen gagal menjalankan apa yang Tuhan mau. Padahal dia mengaku mengalami terang Kristus. Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Kekerasan pada perempuan dan anak-anak semakin gila. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak orang yang masih dalam kegelapan rohani. Bahkan orang Kristen pun mengaku seperti itu, tetapi mereka belum mengalami terang Kristus yang sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri dan kualitas rohani ini tidak sulit untuk dipahami karena dikaitkan dengan kalimat tidak mencemarkan dirinya. Artinya bahwa tidak membiarkan diri mereka terkontaminasi oleh cara hidup dunia ini. Kita akan cek diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita mengikuti cara hidup dunia ini dibandingkan dengan cara hidup dalam terang Kristus. Ini berarti bahwa mereka menjaga hati dan hidup serta pelayanan mereka di hadapan Allah dan sesama dari kecemaran dunia. Penulis kitab Wahyu mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Yohanes ingin memberitahukan bahwa orang-orang yang hidup dalam terang Kristus tidak akan membiarkan dirinya dikotori oleh perlakuan-perlakuan yang tidak moral, tidak bermoral. Sehingga mereka tetap mempertahankan jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, pada saat itu gereja Tuhan mengalami kesukaran-kesulitan yang luar biasa. Penyembahan-penyembahan berhala luar biasa pada saat itu. Dan di kuil-kuil itu banyak orang yang akan datang ke kuil dan bertemu dengan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan-perbuatan amoral di sana. Ada seks bebas sebagai sebuah penyembahan kepada dewa-dewa mereka saat itu. Dan orang Kristen dihadapkan dengan situasi itu. Tetapi mereka yang mengalami terang Kristus itu tidak mau ke kuil itu. Karena mereka tahu itu tempat penyembahan berhala. Dan di sana kerusakan moral itu terjadi. Makanya penulis Yohanes katakan, mereka adalah orang-orang yang tidak membiarkan diri mereka terkontaminasi oleh cara hidup dunia. Mereka selalu menjaga hati dan hidup serta pelayanan mereka di hadapan Allah dan sesama dari kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi juga mereka adalah orang-orang yang tidak membiarkan diri mereka terkontaminasi oleh kecemaran penyembahan berhala pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjalani hidup kita setiap hari dalam gerak kehidupan kita. Hanya orang yang betul-betul menyadari bahwa dia sudah dalam terang Kristus, yang tidak akan terpengaruh, tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis, hal-hal yang berdosa. Kita dihebohkan, pendeta bunuh diri, pendeta amoral, pendeta ditangkap KPK, dan terakhir pendeta pembunuh. Ini mengerikan. Pendeta. Tapi terima kasih lagi pada semua jemaat yang selalu mendoakan pendeta. Dunia sedang berusaha untuk menyerang orang-orang yang ada di level atas. Dunia berusaha untuk menyerang pemimpin-pemimpin rohani. Dan ketika pemimpin-pemimpin rohani itu ambruk, maka dengan sendirinya pengikut-pengikutnya juga akan menjadi kecewa.
Karena lihat pendetanya seperti itu. Mereka akan mundur. Percuma. Oleh sebab itu, hari ini, marilah kita sungguh-sungguh. Baik sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, mari kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Biar bagaimanapun, Allah menyelenggarakan hidup kita. Dan hidup yang kita jalani ini ada dalam pengawasan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang tertutup, yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Semua terbuka dan telanjang. Tidak ada. Dan masing-masing kita pada waktunya akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Dan di sanalah Anda dan saya, kita semua akan mempertanggungjawabkan seluruh gerak hidup kita selama hidup di muka bumi ini. Dan kita akan mendapatkan pernyataan. Masuklah hai hambaku yang setia. Engkau telah menjalankan hidup dengan benar. Nikmatilah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Enak kan? Tapi itu nanti. Tetapi mengerikan. Enyalah engkau di hadapanku. Aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Iya. Itu mengerikan. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh cara hidup dunia ini. Jangan biarkan diri kita dicemari oleh kecemaran-kecemaran yang dilemparkan oleh dunia ini bagi kita. Mari kita proteksi diri kita. Dan percayalah bahwa terang Kristus itu akan meyakinkan, meneguhkan kita. Sehingga panah-panah api dari si jahat tidak akan mencemari kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang keempat bagian B. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Yang kedua, mereka tetap mengikuti pimpinan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amin. Anda dan saya, kita semua dalam siarah hidup di dunia ini. Maka kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau kita berkata terang Kristus ada padaku dan aku hidup dalam terang itu, maka Anda dan saya, kita semua harus mengikuti pimpinan Tuhan Yesus dalam gerak hidup kita setiap hari. Amin. Mereka tidak mengikuti cara hidup dunia ini. Mereka tidak mengikuti bagaimana dunia ini mengarahkan kehidupan manusia. Karena mereka tahu bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia ini kelihatannya lurus, kelihatannya bagus, tapi ujungnya Alkitab sudah kasih tahu itu. Dan seringkali terjebak orang percaya dalam situasi. Dia tahu ini tidak bagus, tapi dia mau melakukannya juga. Dan akhirnya mereka tidak lagi membiarkan Kristus yang berotoritas, membiarkan Kristus yang berkuasa, yang berdaulat untuk memimpin jalan-jalan hidupnya. Seringkali mereka gagal. Mengikuti anak domba itu artinya mengikuti jalan via dolorosa, jalan penderitaan. Amin. Siap? Jalan itu mulai terbuka dan terbentang. Apakah kita tetap ada pada jalan itu, atau jangan-jangan kita membelakanginya dan mengambil jalan lain? Masing-masing kita akan mengalami itu. Hal ini menunjukkan tentang ciri dan kualitas yang mengikuti penderitaan, bahkan sampai kepada kematian. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita harus seperti Elisa. Tahu Elisa? Siapa Elisa? Muridnya siapa Elisa itu?
Elia. Kalau kita baca Alkitab, Elisa tidak pernah membangun jarak dengan Elia. Ia selalu dekat dengan Elia. Kemana Elia pergi, Elisa pasti ada. Elisa selalu mengikuti kemanapun Elia pergi. Sehingga pada saat Elia naik ke surga, apa yang diperoleh oleh Elisa? Kuasa dan jubahnya. Dan itu berarti ada impartasi kuasa yang dialami oleh Elisa. Dalam otoritas itu, Elisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada jarak antara Elia dengan Elisa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus membangun relasi dengan Yesus, Tuhan kita. Semakin dekat, semakin dalam. Semakin dekat, semakin dalam. Kalau kita ada dalam suasana yang panas, yang kita cari apa? Kita akan cari yang dingin. Semakin kita dekat ke yang dingin itu, makin panas atau makin hilang panasnya? Kemana panas itu? Dilebur dalam dingin itu. Dan kita mengalami kesegaran di sana. Itu sebabnya semakin kita dekat dengan Yesus, semakin kita mengikuti Dia kemanapun Dia pergi, maka kita menemukan ada kekuatan baru di sana. Amin. Kita akan mengalami dan mendapatkan kekuatan rohani darinya. Dan kita terus menjaga api dan cinta kasih mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup kita. Memang tidak mudah, betul? Karena Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin kita dekat dengan Yesus dan mengikuti pimpinannya, maka salib macam manapun yang harus kita pikul, kita akan sanggup memikulnya. Amin. Karena itu jangan mau jauh dari Yesus. Makin hari makin dekat dengan Yesus. Amin. Supaya dengan demikian, ketika kita makin hari makin dekat dengan Kristus, maka dunia tidak akan bisa mengganggu hidup kita. Amin.